Om Swastiastu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Toy Amanda dengan NIM 1813081005. Pada kali ini, saya akan membahas mengenai analisis urin. Baik, langsung saja. Yang pertama, sebutkan minimal 3 komponen urin manusia, yaitu ion Ca2+, Mg2+, iodium, klorida sebagai natrium klorida, urea, kreatinin, amonia, asam urat, sulfat, fosfat, oksalat, asam amino, vitamin, hormon, dan enzim. Selanjutnya, sebutkan sifat-sifat fisika urin. Urin yang terbentuk berwarna kuning muda dan jernih dengan bau yang khas yang dipengaruhi oleh jenis makanan. Berat jenis urin yaitu 1,003 sampai 1,030 dan pH yang bersifat asam yaitu 6 dan juga bervariasi antara 4,9 sampai 8. Dalam keadaan abnormal, urin manusia mengandung glukosa, benda keton, protein, dan berbagai senyawa lainnya seperti pigmen empedu, darah, dan porfirin. Selanjutnya, jelaskan perbedaan siklus urea dengan siklus nitrogen. Pada siklus nitrogen, ada beberapa tahap seperti amonifikasi, yaitu pengubahan senyawa biopolimer nitrogen organik menjadi amonia. Nitrifikasi, yaitu dalam kondisi aerob, amonia yang teroksidasi oleh bakteri menjadi nitrat, dan fiksasi nitrogen. Sedangkan pada siklus urea yang merupakan konversi amonia menjadi urea. Dan pada siklus nitrogen ini terjadi di alam oleh tanaman, sedangkan pada siklus urea terjadi pada tubuh makhluk hidup. Selanjutnya, jelaskan tahap-tahap siklus urea. Dengan peran enzim karbamoil fosfat sintase 1, ion amonium bereaksi dengan karbon dioksida menghasilkan karbamoil fosfat. Dalam reaksi ini diperlukan energi dari ATP. Dengan peran enzim ornitin transkarbamoilase, karbamoil fosfat bereaksi dengan L-ornitin menghasilkan L-citrulin dan gugus fosfat dilepaskan. Dengan peran enzim argininosuksinat sintase, L-citrulin bereaksi dengan L-aspartat menghasilkan L-argininosuksinat. Reaksi ini membutuhkan energi dari ATP. Aspartat, yaitu yang dihasilkan di mitokondria oleh proses transaminase dan diangkut ke sitosol. Aspartat merupakan sumber atom nitrogen kedua dalam urea. Dengan peran enzim argininosuksinatliase, L-argininosuksinat dipecah menjadi fumarat, yang merupakan kerangka karbon dari L-argininosuksinat, dan L-arginin yang merupakan prekursor langsung urea. Dengan peran enzim arginase, penambahan air terhadap L-arginin akan menghasilkan L-ornitin dan urea. Ornitin kemudian ditransport balik ke dalam mitokondria dan siap bergabung dengan molekul karbamoil fosfat lain. Baik, selanjutnya, apa yang dimaksud dengan oligouria? Oligouria adalah kondisi ketika jumlah urin yang keluar sedikit atau jarang buang air kecil. Jumlah urin dikatakan sedikit bila kurang dari 1 ml per kilogram berat badan per jam. Selanjutnya, apakah tujuan penggunaan bahan pengawet pada pengumpulan urin 24 jam? Tujuan penggunaan bahan pengawet pada pengumpulan urin 24 jam untuk menghambat perubahan susunannya agar tidak terjadi dekomposisi urin dan pemeriksaan akurat, karena penyimpanan urin tanpa pengawetan dapat menyebabkan dekomposisi urin sehingga hasil pemeriksaan kurang akurat. Selanjutnya, pada uji pigmen empedu pada analisis urin, yaitu sebanyak 2 ml HNO3 pekat dituangkan ke dalam tabung reaksi, kemudian ditambahkan 2 ml urin. Perubahan warna yang terjadi diamati. Jelaskan reaksi kimia yang mungkin terjadi. Urin yang ditambahkan HNO3 pekat akan berubah menjadi warna cincin merah. Warna tersebut menunjukkan adanya pigmen-pigmen empedu seperti bilirubin, biliverdin, urobilin, atau urobilinogen. Penambahan HNO3 pekat bertujuan untuk mengkondensasi pigmen empedu yang terdapat dalam urin abnormal. Pada uji koagulasi dilakukan dengan langkah sebanyak 5 ml urin dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Kemudian dididihkan. Endapan yang terbentuk adalah protein atau fosfat. Selanjutnya ditambahkan 5 tetes asam asetat.
Bila endapan tetap ada, menandakan ada protein, sebab fosfat akan larut dalam suasana asam. Tuliskan reaksi yang terjadi. Protein dalam urin, di mana urin yang dipanaskan akan terkoagulasi akibat kenaikan suhu sehingga protein dan fosfat terendapkan dan penambahan asam asetat untuk mengetahui adanya protein yang mengendap. Adapun reaksi yang terjadi yaitu protein dalam bentuk liquid menjadi protein dalam bentuk solid. Selanjutnya, tuliskan reaksi yang terjadi pada uji Heller, di mana reaksi dapat dilihat langsung pada layar slide. Selanjutnya, sebutkan makna uji Benedict semi-kuantitatif pada analisis urin. Makna uji Benedict semi-kuantitatif pada analisis urin yaitu uji kualitatif yang menunjukkan adanya glukosa pada urin dengan prinsip reaksi Benedict yang mengandung kuprisulfat dalam suasana basah akan tereduksi oleh gula yang mempunyai gugus aldehid atau keton bebas menjadi kuprioksida berwarna, dan uji semi-kuantitatif pada uji ini dilakukan dengan membandingkan intensitas perubahan warna pada sampel urin dengan sampel glukosa dengan konsentrasi berbeda. Uji Benedict tidak spesifik pada glukosa, karena apabila terdapat zat lain yang memberikan sifat pereduksi akan menunjukkan hasil positif. Selanjutnya, jelaskan penetapan kadar kreatinin urin. Uji penetapan kadar kreatinin urin yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menyiapkan belangko. Ke dalam labu ukur 100 ml, ditambahkan sebanyak 1,5 ml NaOH atau natrium hidroksida 10%, 20 ml larutan asam pikrat jenuh, dan 1 ml aquadex. Kemudian kocok dan diamkan 25 menit. Encerkan larutan dalam labu ukur sampai tanda batas. Kemudian ukur absorbansinya pada panjang gelombang 540 nanometer. Kemudian membuat larutan standar 1 dan standar 2. Ke dalam labu ukur 100 ml ditambahkan sebanyak 1,5 ml natrium hidroksida 10%, 20 ml larutan asam pikrat jenuh, dan 1 ml standar 1 dan 2. Kemudian kocok dan didiamkan 25 menit. Encerkan larutan dalam labu ukur sampai tanda batas. Kemudian ukur absorbansinya pada panjang gelombang 540 nanometer. Yang ketiga, uji 1 dan uji 2. Ke dalam labu ukur 100 ml, tambahkan sebanyak 1,5 ml natrium hidroksida 10%, 20 ml larutan asam pikrat jenuh, dan 1 ml urin. Kemudian kocok dan diamkan 25 menit. Encerkan larutan dalam labu ukur sampai tanda batas, kemudian ukur absorbansinya pada panjang gelombang 540 nanometer. Selanjutnya, uji indikasi atau Obermeyer. Sebanyak 8 ml urin dan 8 ml per reaksi Obermeyer dicampurkan dalam tabung reaksi. Kemudian ditunggu beberapa menit dan ditambahkan 3 ml kloroform. Larutan dicampur dengan membalik-balik tabung kira-kira 10 kali. Kloroform akan mengekstraksi biru indigo. Senyawa apakah biru indigo itu? Biru indigo merupakan hasil dari pengoksidasian gugus indoksil oleh reaksi Obermeyer yang mengandung FeCl3 dalam HCl pekat. Selanjutnya, pada uji benda keton atau rotera, yakni sebanyak 5 ml urin dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Ditambahkan kristal amonium sulfat sampai jenuh. Kemudian ditambahkan 2-3 tetes natrium nitroprusit dan 1-2 tetes amonium hidroksida pekat. Didiamkan selama 30 menit. Hasil positif ditandai oleh warna ungu. Apa yang menyebabkan terjadinya warna ungu pada reaksi di atas? Yang menyebabkan terjadinya warna ungu yaitu karena adanya reaksi antara natrium nitroprusit dengan asam asetoasetat dan aseton yang merupakan benda keton dalam urin, sehingga urin dapat dinyatakan positif mengandung benda keton. Selanjutnya, jelaskan peran enzim argininosuksinat liase. Peran enzim argininosuksinat liase yaitu memecah L-argininosuksinat menjadi fumarat yang merupakan kerangka karbon dari L-argininosuksinat dan L-arginin yang merupakan prekursor langsung urea pada siklus urea. Selanjutnya, seiring dengan makin lamanya berpuasa, otak mulai menggunakan badan keton sehingga glukosa darah dapat dipertahankan. Jumlah protein otot yang diurai menjadi asam amino
Untuk gluconeogenesis juga berkurang. Jelaskan akibat yang akan terjadi pada siklus urea. Pengaruh dari semakin lama puasa terhadap siklus urea yaitu terjadinya penurunan pembentukan urea karena protein otot tidak terdegradasi lagi. Baik, sekian pembahasan mengenai analisis urin. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.